Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ibu, para sepuh, para sesepuh, tokoh RT 3, RT 4, Bapak Ibu para jemaah Masjid Al-Ikhlas. Beberapa hari ini kita tentu saja sering mendengar para khatib, para penceramah melantunkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seolah-olah baru kemarin hadirin sekalian, dan tidak terasa kita sudah melampaui banyak hari Ramadan, sudah lebih dari 20-an kita lewati, dan berlalu seperti berlalunya kilat, begitu cepatnya, dan kebaikan kita, keburukan kita semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin sekalian, menjelang hari-hari akhir Ramadan, tentu saja kita akan melaksanakan salah satu ibadah paling penting, salah satu bagian dari rukun Islam, yaitu zakat. Ini adalah suatu ibadah yang banyak sekali perbedaan pendapat di sana, banyak sekali perdebatan di sana, tetapi tentu saja ini merupakan salah satu ibadah yang fardhu ain. Hadirin sekalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dan para ulama sudah menjelaskannya sedemikian rinci. Sudah dijelaskan apa hukumnya, sudah dijelaskan juga apa bentuknya, sudah dijelaskan juga siapa yang harus membayarkannya, siapa yang harus menerimanya. Sudah disebutkan juga hukum-hukumnya dan kapan waktu pembayarannya. Maka akan saya bahas insyaallah hadirin sekalian dalam kesempatan yang penuh berkah ini, sebagaimana tugas dari panitia. Kali ini kita akan bahas tentang zakat fitrah. Hadirin sekalian, zakat fitrah hukumnya sudah sangat jelas, yaitu fardhu ain. Jadi hukumnya wajib, sama seperti sholat. Tentu saja kecuali bagi yang tidak mampu, maka mereka akan menerima zakat tersebut. Maka hadirin sekalian, hukumnya sudah sangat jelas, dan barang siapa mengingkari ini, orang Islam yang mengingkari ini, maka dia sudah termasuk bagian dari orang yang kafir, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syariatnya sudah sangat jelas dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 4, Allah menjelaskan salah satu sifat orang yang beriman, wallazina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang membayarkan zakat. Lalu hadirin sekalian, seberapakah besaran zakat ini? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zakat fitrah itu so'an min to'am atau so'an min syair. Apa itu so'? Jadi ukurannya adalah satu so'. Satu so' ini hadirin sekalian adalah 4 kali cidukan 2 tangan. Jadi kalau kita mengambil beras 4 kali diciduk, nah itulah satu so'. Perbedaan pendapat muncul, kenapa? Karena tangan itu beda-beda teman-teman sekalian, hadirin sekalian. Ada yang tangannya besar, ada yang tangannya kecil ya. Kalau yang tangannya besar dapatnya banyak, kalau tangannya kecil dapatnya sedikit. Karena itu terdapat perbedaan pendapat para ulama, berapa sih ukuran pasnya, ukuran pastinya. Tetapi para ulama akhirnya menentukan bahwa antara 2/4 sampai 3 kilo. Kalau diukur dengan ukuran timbangan zaman sekarang, antara 2,5 sampai 3 kilo. Atau kalau kita ambil pertengahannya, berarti sekitar 2,5 kilo. Yang kurang lebih kalau ditransfer atau dipindahkan ke liter, jadi sekitar 3,5 liter.
Itulah hadirin sekalian syariat dari Nabi Muhammad SAW, tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita tambah, tapi memang seperti itu. Yang kedua hadirin sekalian, kita akan membicarakan tentang siapa yang harus membayar zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri hadirin sekalian, seperti dijelaskan Nabi Muhammad SAW, ala kulli mu'min, ya, semua orang yang muslim beriman, zakar wa unsa, laki-laki dan perempuan, shogir wa kabir, yang besar maupun yang kecil, yang puasa maupun yang tidak puasa, semuanya wajib atas mereka membayar zakat. Tentu saja bagi yang masih kecil, yang belum balik, yang belum mencari uang sendiri, tentu saja dibayarkan oleh walinya. Bahkan apabila seorang anak laki-laki atau perempuan dia lahir di hari terakhir bulan Ramadan sebelum datangnya Idul Fitri, maka dia pun terkena wajib zakat fitrah. Bahkan para ulama menjelaskan, bagi yang ingin boleh saja membayarkan zakat bagi janin yang masih dalam perut, tapi tidak menjadi wajib, menjadi pahala sunnah bagi yang menjalankan. Demikian hadirin sekalian, laki-laki perempuan, besar maupun kecil. Dan selanjutnya kita akan membicarakan siapa yang menerima zakat. Tadi kita sudah membicarakan siapa yang membayarkan zakat. Yang menerima zakat hadirin sekalian adalah fuqara muslimin, orang-orang miskin dari orang-orang mukmin. Hanya bagi orang-orang mukmin. Sedekah boleh diberikan kepada non muslim, tetapi zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang-orang non-muslim, hanya kepada orang-orang muslim. Demikian syariat dijelaskan dalam syariat Islam. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membicarakan tentang kapan kita harus membayarkan zakat fitrah. Hadirin sekalian, ulama juga berbeda pendapat tentang hal ini, dan para ulama akhirnya, terutama yang diumumkan oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mengumumkan ada 4 waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu wajib. Ketika waktu wajib ini, maka sudah diwajibkan membayar zakat fitrah. Kapan itu? Ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, nanti sebentar lagi, ya, akhir bulan Ramadan sudah maghrib, maka itu sudah menjadi hukumnya wajib bagi kita semua membayarkan zakat fitrah. Yang kedua ada waktu sunnah. Waktu sunnah ini tentu saja dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Waktu sunnah ini hadirin sekalian, sejak waktu subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sejak waktu subuh hari raya Idul Fitri, di hari Idul Fitri, sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ini adalah waktu sunnah yang lebih utama ya waktunya. Kenapa hadirin sekalian? Karena kalau kita lihat zakat fitri itu zakat fitr, bukan zakat saum. Artinya dia lebih dekat kepada Idul Fitri daripada kepada Ramadan. Karena itu yang dijadikan waktu sunnah adalah setelah subuh di hari Idul Fitri. Selanjutnya ada yang disebut dengan waktu mubah, atau waktu kita sudah boleh bayar zakat fitrah. Kapan hadirin sekalian? Yaitu sejak masuk bulan Ramadan. Hari pertama masuk bulan Ramadan kita sudah boleh membayarkan zakat fitrah. Maka ini hukumnya mubah. Meskipun sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i itu mengutamakan dilaksanakan di malam terakhir bulan Ramadan. Sedangkan di awal-awal itu kalau bisa tidak, ya. Kalau bisa tidak, tapi di akhir-akhir. Dan para ulama menjelaskan bahwa para sahabat kebanyakan membayarkannya di hari 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah waktu haram. Artinya ketika kita bayarkan di waktu ini, maka tidak menjadi zakat fitrah, tetapi menjadi sodakotan min sodakah. Idza kana qabla yaumil 'id kana zakatan maqbulah. Kata Nabi Muhammad, sebelum datangnya Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, maka dia menjadi zakat yang diterima. Tetapi setelah hari raya Idul Fitri hanya menjadi sedekah, tidak dianggap zakat. Lalu bagaimana hukumnya bagi yang belum menjalankan? Tentu saja setiap ibadah yang fardu
ketika kita tinggalkan menjadi dosa. Tetapi hadirin sekalian, kita masih bisa bayarkan di hari raya Idul Fitri. Jadi sampai malam menjelang maghrib kita masih bisa bayarkan dan masih dianggap sebagai zakat fitrah. Tetapi setelah melewati itu, ya, sudah setelah tenggelamnya matahari di hari raya Idul Fitri, di hari Idul Fitri, maka tidak lagi diterima zakat, tetapi diterima sebagai sedekah. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah zakat fitri ini dengan baik dan tanpa halangan apapun. Selanjutnya, apa hikmahnya hadirin sekalian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita membayarkan zakat fitrah? Yang pertama tentu saja ibadah. Dan ibadah hadirin sekalian tauqifiyah. Ibadah itu hanya bisa diterima, tidak bisa dirubah. Sama dengan sholat. Kenapa kita sholat subuh cuma 2 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat? Lebih bagus. Enggak bisa hadirin sekalian. Kita tidak bisa merubah ibadah. Ibadah itu hanya kita terima dari pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok zakatnya harus beras atau mungkin makanan pokok? Kenapa tidak uang saja? Ini juga sudah melalui hikmah dari Allah dan Nabi Muhammad SAW, tidak bisa kita rubah. Termasuk juga misalkan Idul Adha, nggak usah nyembelih kambing, nggak usah nyembelih sapi, duitnya aja kasihkan, bagi-bagi ke orang miskin. Nggak bisa seperti itu hadirin sekalian. Nggak usah pergi haji, nggak usah umroh, duitnya aja dibagi-bagi ke orang miskin. Kalau begitu kita lakukan, maka tidak ada yang tersisa dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu adalah tauqifiyah, tidak bisa kita rubah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala kita terima sebagai bentuk pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaihil masir. Hadirin sekalian, selanjutnya apa lagi hikmahnya selain ibadah? Yang kedua adalah kesyukuran kita. Dan yang ketiga hadirin sekalian, satu hal yang menurut saya penting yang kita kadang tidak pikirkan adalah tentang yang sebaiknya dilakukan hadirin sekalian. Kenapa harus beras atau makanan pokok? Kenapa tidak uang? Dan Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa al-ahsan yang terbaik adalah dalam bentuk makanan pokok atau beras ya kalau di Indonesia. Wajaza jaiz badaluha, tetapi boleh diganti. Nah, ini kalau perbedaan pendapat teman-teman hadirin sekalian, ada yang berpendapat boleh kita bayar pakai uang ya. Ada yang berpendapat kalau masih bisa pakai beras, pakai beras. Tetapi memang beberapa ulama, salah satunya Umar bin Abdul Aziz juga membayarkan dengan uang. Tetapi sebisa mungkin kalau kita masih bisa, Nabi Muhammad SAW selama 9 tahun beliau membayar zakat fitrah selalu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk gandum ya kalau di dunia Arab. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan hingga akhir bisa menyelesaikan semua ibadah Ramadan dan menjalankan zakat fitrah, sholat Idul Fitri sebagai bagian dari pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.